Yang terjadi ini bukan aksi massa biasa. Ini lebih mirip perlawanan sipil yang sengaja dipertontonkan di hadapan ancaman Trump. Saat Bashar masuk ke dalam bayang-bayang serangan, warga Iran seolah ingin menunjukkan satu hal. Mereka tidak sedang mundur, mereka sedang menantang. Pesannya keras, jika Washington benar-benar memilih menghantam titik paling berbahaya dan paling sensitif di Iran, maka serangan itu tidak hanya akan mengenai fasilitas strategis, tetapi juga akan berhadapan langsung dengan rakyat yang sengaja berdiri sebagai simbol perlawanan. Dan dari sinilah aksi saling serang Israel AS versus Iran masuk ke babak yang lebih panas. Bukan lagi sekedar duel rudal dan drone di langit Timur Tengah, tetapi pertarungan kehendak. Ketika ancaman dari Washington dibalas dengan keberanian sipil dari dalam Iran sendiri. Semua bergerak dari satu titik yang sama, eskalasi yang terus membesar. Israel dan Amerika Serikat memperluas jangkauan serangan udara mereka dan yang dibidik tidak lagi terbatas pada sasaran militer. Infrastruktur strategis juga mulai masuk ke dalam daftar target. Ketika perang memasuki April, setelah berlangsung lebih dari sebulan, situasinya bukan mereda, justru melompat ke level yang jauh lebih berbahaya. Seorang jurnalis Prancis yang berada di Iran menggambarkan betapa mengkhawatirkannya kondisi di lapangan. Pabrik obat, apotik, rumah sakit, sampai pusat riset medis ikut terdampak. Padahal semua itu bukan fasilitas tempur, melainkan penyangga utama layanan kesehatan publik. Termasuk juga jembatan B1 di Karaj yang dikenal sebagai salah satu jembatan tertinggi di Timur Tengah. Di saat bersamaan, serangan juga dilaporkan menghantam area di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Bashar. 1 korban jiwa disebut jatuh. Padahal Badan Energi Atom Internasional sudah lama menegaskan bahwa fasilitas nuklir tidak boleh dijadikan sasaran militer. Alasannya jelas, ancaman tidak berhenti di satu kota atau satu negara. Jika sampai terjadi kebocoran radiasi, dampaknya bisa menyeberang batas, mencemari udara, air, dan tanah selama puluhan tahun. Rusia pun menuduh Amerika Serikat dan Israel sedang mendorong situasi ke arah bencana nuklir. Yang ikut terluka bukan hanya sektor kesehatan dan energi. Warisan budaya pun mulai tersentuh. Golestan Palace yang kerap disebut sebagai Versaillesnya Persia dilaporkan mengalami kerusakan. Di Isfahan, masjid-masjid bersejarah dan kompleks istana kuno juga terkena imbas. UNESCO menyampaikan keprihatinan mendalam karena yang terancam di sini bukan sekedar bangunan tua, tetapi bagian dari warisan peradaban dunia. Tekanan ini juga masuk ke dunia akademik. Sharif University of Technology dan Sahed Beheshti University dilaporkan ikut menjadi target. Sejumlah bangunan bahkan disebut tinggal puing. Padahal dua institusi ini merupakan pusat riset, inovasi, dan salah satu fondasi penting kemajuan teknologi Iran. Lalu serangan merambat ke sektor industri. Kompleks Petrokimia Masar, salah satu pusat industri vital Iran, ikut dihantam. Ledakan merusak fasilitas utama dan mengganggu pasokan energi nasional. Sampai di titik ini, polanya mulai terlihat terang. Ini bukan lagi sekedar operasi tempur biasa. Yang sedang berlangsung adalah perang menyeluruh, menyerang militer, menekan ekonomi, dan sekaligus mengguncang peradaban. Dan sekarang pertanyaannya tinggal satu, sampai di mana eskalasi ini akan terus dipaksa melaju? Balasan Iran datang dengan cepat, menyebar ke berbagai titik, dan dijalankan dalam pola yang terlihat rapi. Di Suriah, kelompok bersenjata yang menyebut diri Guardians of the Blood Brigades dilaporkan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kasrak Hasaka. Senjata yang mereka pakai adalah drone kamikaze Shahed 101. Diluncurkan dari bak truk taktis sederhana, tetapi justru sulit dideteksi. Tekanan juga merambat ke laut. Hizbullah mengklaim telah menyerang kapal Angkatan Laut Israel sekitar 68 mil dari pesisir Lebanon menggunakan rudal jelajah anti kapal. Kapal itu disebut mengalami kebakaran setelah terkena serangan. Di darat situasinya tidak kalah panas. Posisi Israel Defense Forces dihujani roket Grad 122 mm dan mortar berat. Dampaknya disebut cukup besar. Pasukan Israel dilaporkan mundur, bahkan meninggalkan sebagian perlengkapan mereka. Tidak lama kemudian, Iran menaikkan level tekanannya. Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal balistik ke Haifa dan Tel Aviv, diduga dari jenis Ghadar atau tahap 3B yang membawa hulu ledak cluster. Artinya sangat berbahaya. Satu rudal bisa melepaskan banyak munisi dan memperluas area kerusakan. Pola ini menunjukkan bahwa eskalasi bergerak sangat cepat dari serangan presisi ke target militer, lalu menjalar menjadi tekanan langsung ke pusat kota. Namun bagian paling menegangkan justru terjadi saat Amerika Serikat menjalankan misi penyelamatan.
Upaya mengevakuasi 2 pilot F-15A Strike Eagle yang jatuh di wilayah Iran berubah menjadi operasi dengan resiko sangat tinggi. Hasil akhirnya justru rangkaian kerugian. 1 F-15E hancur, 1 A-10 Thunderbird II jatuh, 2 HH-60 Pefard rusak, dan beberapa MQ-9 Reaper ikut jatuh. Bahkan sempat muncul laporan bahwa Amerika menghancurkan sendiri 2 C-130 Hercules agar tidak direbut lawan. Namun, analisis independen meragukan versi itu. Menurut mereka, pola kerusakannya justru mengarah pada kemungkinan bahwa pesawat-pesawat itu ditembak jatuh. Kalau tekanan di medan tempur sudah begitu berat, maka di panggung internasional situasinya justru terlihat makin rapuh. Amerika Serikat mulai tampak semakin sendirian. Beberapa negara Eropa seperti Austria, Spanyol, dan Italia dilaporkan membatasi akses udara bagi militer Amerika. Sementara itu, Prancis dan Swiss ikut memperketat izin penerbangan dengan alasan kebijakan masing-masing, termasuk faktor netralitas. Di level global, retaknya mulai terlihat lebih jelas. Prancis bersama China dan Rusia memblokir upaya resolusi di PBB yang ingin menggunakan kekuatan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Emmanuel Macron beralasan, langkah memaksa membuka selat justru membawa risiko sangat tinggi dan bisa memicu ancaman militer yang lebih besar di kawasan. Di saat yang sama, Iran memainkan langkah yang jauh lebih halus. Kapal-kapal Amerika dibatasi, tetapi jalur untuk kapal Eropa tetap dibuka. Tekanan juga datang dari dalam negeri Amerika sendiri. Nama Donald Trump kembali menjadi pusat sorotan. Sejak menunjuk Pete Hegseth, lebih dari selusin perwira tinggi dilaporkan tersingkir, entah melalui pemecatan, pensiun paksa, atau promosi yang dibekukan. Dugaan pun mulai muncul, ada restrukturisasi kekuasaan yang sedang berjalan di tengah perang. Bersama dengan itu, laporan soal korban mulai mencuat. Ratusan tentara disebut tewas atau terluka. Jika kontraktor ikut dihitung, angkanya disebut bisa menembus 13.600. Masalahnya muncul tuduhan bahwa informasi ini sengaja ditekan. Serangan Iran disebut telah merusak sejumlah pangkalan Amerika, tetapi eksposurnya dibatasi demi menjaga citra dan menahan tekanan politik. Sementara itu, kerugian militer terus bertambah. F-15A Strike Eagle, A-10 Thunderbird II, sampai A-3G Sentry dilaporkan ikut terdampak. Drone MQ-9 Reaper pun banyak yang jatuh. Di sisi lain, pertahanan Israel mulai menunjukkan pelemahan. Tingkat intersepsi yang sebelumnya berada di kisaran 95% turun tajam menjadi sekitar 54%. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari strategi Iran yang bertahap, konsisten, dan melelahkan. Sekarang gambarnya mulai terlihat utuh. Yang retak bukan hanya garis depan, tetapi juga sistem militer, politik, dan aliansi global dari dalam. Dan bila situasi ini terus berjalan, yang runtuh nanti mungkin bukan cuma pertahanan, melainkan juga kepercayaan. Satu pertanyaan terus menggantung di atas semua ini, bagaimana semuanya akan berakhir? Pola itu terlihat jelas dari sikap Donald Trump. Sejak 22 Maret 2026, ancaman untuk menghancurkan infrastruktur energi Iran terus bergeser waktunya. Dari tenggat 48 jam, lalu diperpanjang menjadi 5 hari, kemudian 10 hari, dan kini kembali ditunda. Ini bukan sekedar perubahan jadwal, ada makna yang lebih dalam di baliknya. Kemungkinan pertama, tekanan militer yang sudah dikerahkan belum cukup kuat untuk memaksa Iran mundur atau membuka kembali Selat Hormuz. Kemungkinan kedua, Amerika Serikat sendiri sedang menghadapi resiko yang terlalu besar untuk melangkah lebih jauh. Karena jika eskalasi benar-benar dilepas tanpa batas, konsekuensinya bukan hanya konflik dengan Iran, tetapi potensi perang regional yang melibatkan lebih banyak negara dan mengguncang stabilitas global. Di sisi lain, Iran terlihat memainkan permainan yang lebih sabar. Mereka tidak mengejar kemenangan cepat, sebaliknya mereka menekan perlahan, konsisten, dan terukur. Pada akhirnya, pemenang dalam konflik seperti ini bukan yang paling kuat di awal, melainkan yang mampu bertahan paling lama. Karena dalam perang semacam ini, kekalahan tidak selalu datang dari kehancuran mendadak, tetapi dari kelelahan yang perlahan menggerus segalanya.